Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan tentang aksi nyata Modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Saya Edi Khalil, CGP Angkatan 11 Kota Langsa. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya lebih kepada gaya mengajar teacher center. Pertama, pembelajaran yang saya lakukan lebih berorientasi pada guru. Yang kedua, saya sangat fokus dengan pencapaian materi dan ketuntasan nilai kognitifnya saja. Student oriented, padahal seharusnya pembelajaran itu berpusat kepada murid. Saya mempelajari banyak hal tentang pendidikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dibahas pada modul 1.1 sehingga saya dapat memperbaiki praktik mengajar yang saya laksanakan. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara barulah saya sadar bahwa saya menyadari bahwa mendiri itu tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, melainkan menuntun murid untuk menumbuhkan kekuatan kodratnya. Saya juga mengerti pentingnya memberikan pengajaran yang berpusat pada murid. Saya merasa tergerak untuk melakukan ada tiga. Saya tergerak, membuat menyenangkan, dan kodrat. Saya tergerak untuk melakukan perbaikan dalam praktik mengajar di kelas. Selama saya melakukan perbaikan, saya merasa pembelajaran yang saya laksanakan menjadi lebih menyenangkan. Secara kodrat, dan murid pun antusias untuk belajar dengan senang hati ketika saya mengajar dengan mengikuti kodrat zaman. Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Dalam aksi nyata, ada dua. Yang pertama, mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher oriented menjadi student oriented. Yang kedua, menghadirkan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, mandiri, dan menyenangkan. Yang ketiga, catatan praktik baik pada pembelajaran yang telah saya terapkan. Saya merencanakan pembelajaran. Yang pertama, diskusi dengan rekan sejawat, kelompok guru mata pelajaran di sekolah saya. Yang kedua, menyiapkan perangkat pembelajaran. Di sana ada modul ajar, media pembelajaran, LKPD, dan lain-lainnya. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran diawali dengan di kelas berdoa atau religius serta persepsi. Yang kedua, pemberian motivasi. Yang ketiga, penyampaian tujuan pembelajaran. Menyampaikan langkah-langkah pembelajaran pada siswa, memaparkan materi secara singkat dan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. Saya lebih banyak menggunakan metode STEP berbasis teknologi. Mewujudkan kepemimpinan murid, siswa menyampaikan presentasi, mempraktikkan yang berisikan kesimpulan kelompok berupa hasil kerja, sharing pendapat, tanya jawab, evaluasi hasil presentasi, selanjutnya melakukan beberapa penyempurnaan makalah. Di kelas juga menyimpulkan pembelajaran melakukan refleksi penguatan karakter. Saya sebagai guru melakukan refleksi untuk memunculkan nilai keberanian dalam diri murid untuk mengekspresikan dirinya, perasaannya, dan pengetahuannya tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang keempat, tantangan dan solusi dalam pelaksanaan aksi nyata. Ada tantangan juga ada solusi. Tantangannya yang pertama saat kita melakukan, saya masih ada beberapa menemukan ada beberapa murid yang kurang percaya diri dan tidak berani untuk tampil aktif pada kegiatan pembelajaran. Solusinya, saya memotivasi murid dengan memberikan penguatan dan
melatih untuk berani berbicara di depan umum, serta melibatkan setiap murid pada tahapan-tahapan pembelajaran. Pada tantangan kedua, masih ada beberapa murid yang tidak mau, kurang mandiri, masih mengandalkan temannya dalam belajar hari-harinya. Saya membimbing murid tersebut sebagai solusi secara personal dengan melakukan pendekatan untuk memandirikan anak supaya tak tergantung pada teman saat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mengajar di kelas